Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam risalatas salam wa dustural adl wa asasat ta'ayushi bainal bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan rumah besar bagi keberagaman. 6 agama resmi, ratusan aliran kepercayaan, ribuan suku, dan jutaan perbedaan cara pandang hidup berdampingan dalam satu ikatan bernama persatuan. Namun hadirin, di era digital 5.0, persatuan itu sedang diuji, bukan oleh senjata, bukan oleh penjajahan, melainkan oleh narasi digital. Potongan video tanpa konteks, potongan dalil tanpa hikmah, bahkan opini tanpa tanggung jawab. Hadirin, agama yang sejatinya perekat sosial perlahan dipersempit menjadi alat legitimasi emosi. Yang viral seringkali bukan pesan damai, melainkan ujaran yang memancing amarah. Yang ramai dibagikan bukan hikmah, melainkan hujatan yang membelah umat. Padahal hadirin, bangsa ini berdiri bukan di atas keseragaman, tetapi di atas kerukunan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Menjaga Persatuan dan Kerukunan Umat Beragama di Era Digital. Berlandaskan firman Allah dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim muqsitin. Aku berlindung
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Asma binti Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang boleh tidaknya berbuat baik kepada ibunya yang masih musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan tegas dan jernih. Sili ummaki, tetaplah engkau berbuat baik kepada ibumu. Inilah Islam hadirin, berbeda keyakinan tidak membatalkan kemanusiaan, berbeda agama tidak menghapus kewajiban berbuat adil. Pesan ini sangat relevan dengan Indonesia hari ini, di mana gesekan antar umat beragama seringkali dipicu bukan oleh ajaran agama, melainkan oleh provokasi digital yang memelintirnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menegaskan, la yanhaakumullahu 'anil birri wasillati wal 'adli ma'a ghairil muslimin. Allah tidak melarang berbuat baik, menjaga hubungan dan berlaku adil kepada non-muslim, baik keluarga maupun masyarakat luas. Artinya, kerukunan bukan kompromi akidah, tetapi implementasi akhlak Islam. Namun hadirin, realitas hari ini justru berlawanan. Di media sosial kita mudah tersulut, gemar melabeli, cepat mengafirkan hanya karena perbedaan tafsir, pilihan atau identitas. Emosi mendahului akal, curiga mengalahkan hikmah. Maka Al-Quran tidak membiarkan relasi sosial berjalan tanpa arah. Ia menurunkannya kerumusan yang tegas. Al-tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan, wa umirtum bil birri wal adli wal ihsan. Kita diperintahkan membangun hubungan sosial dengan kebaikan, keadilan dan ihsan. Dan ketika Allah menutup ayat ini dengan innallaha yuhibbul muqsitin, itu bukan hanya sekedar pujian moral, melainkan fondasi stabilitas bangsa, karena keadilan melahirkan kepercayaan dan kepercayaan melahirkan persatuan. Sepakat hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskannya, orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks Indonesia hari ini, banyak konflik agama bukan lahir dari perjumpaan langsung,
Tetapi dari hoaks digital, kerukunan rusak di layar. bukan di lapangan. Karena itu hadirin, menjaga persatuan umat beragama bukan hanya tugas tokoh agama, tetapi tanggung jawab setiap jempol dan setiap narasi dari setiap umat beragama. Data Kementerian Agama mencatat indeks kerukunan umat beragama 2024 mencapai 76,47% dan negara menargetkan 78% dalam RPJMN 2025 sampai 2029. Artinya jelas, kerukunan bukan hanya slogan melainkan agenda strategis nasional. Namun pertanyaannya, apakah kita umat beragama menjadi penopang kenaikan indeks itu atau justru menjadi variabel perusaknya? Ketika jari lebih cepat daripada akal, Ketika emosi lebih lantang daripada hikmah, ketika dalil dipotong lalu disebar tanpa adab, maka kerukunan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya oleh satu unggahan media sosial. Karena dalam pandangan Al-Quran, kerusakan sosial tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada krisis iman dan runtuhnya takwa kolektif. Ketika adab ditinggalkan dan keadilan diabaikan, maka yang terancam bukan hanya relasi antar individu, tetapi masa depan sebuah negeri. Dan di titik inilah Allah menurunkan kaidah agung tentang hubungan iman, takwa dan masa depan sebuah negeri, sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami menyiksa mereka
disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa barokat tidak hanya bermakna materi, tetapi mencakup keamanan, stabilitas sosial, dan ketentraman peradaban. Keberkahan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari iman, takwa, dan akhlak sosial yang dijaga secara moderat. Persatuan melahirkan berkah, kerukunan menghadirkan rahmat, sebaliknya provokasi melahirkan kehancuran. Hadirin yang mulia, sebagai kesimpulan, menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama adalah amanat Al-Quran, fondasi keutuhan bangsa, benteng dari konflik digital, bahkan jalan menuju keberkahan nasional. Maka marilah hadirin, Kita jaga agama dengan akhlak, kita jaga perbedaan dengan keadilan, dan kita jaga Indonesia dengan kerukunan. Sepakat hadirin? demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maafkan. Sebelum kami menutup syarahan ini dengan salam, izinkan kami menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, pulangnya membawa kurma ajwa. Semoga syarahan kami membawa berkah Agar berguna bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.